Ya, dan hingga Jumat dini hari kebakaran di Pasar Senen masih belum bisa dipadamkan. Ini artinya hampir 24 jam ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang untuk memadamkan api yang ada di Pasar Senen itu. Iya, bahkan mobil pemadam kebakaran pun terus berdatangan di sana bergantian. Nah, tidak sedikit petugas pemadam kebakaran yang terpaksa menginap di pinggir jalan dan bergantian melakukan tugasnya. Hampir 24 jam para petugas dinas pemadam kebakaran ini berjuang memadamkan api di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Namun asap tebal terus keluar dari pasar terbesar di Jakarta Pusat ini. Di tengah kepulan asap pekat, petugas harus keluar masuk gedung guna mencari sumber api. Walau lelah, petugas tetap penuh semangat berjuang memadamkan api hingga tuntas. Bahkan untuk memulihkan stamina, para petugas tidak beranjak jauh dari lokasi kebakaran. Mereka rela beristirahat di emperan jalan. Untuk masalah alasan ya udah kerjaan kami seperti ini. Kalau belum padam juga sampai besok? Kita siap 24 jam. Sampai besok, sampai jam berapa kita sampai padam. Intinya sampai padam, sampai benar-benar nggak ada titik api, nggak ada penyalaan lagi, nggak ada perempetan lagi, sampai benar-benar clear. Petugas kebakaran mengaku sulitnya menjinakkan api di Pasar Senen karena kepulan asap tebal hingga sulit menjangkau titik api dan tidak adanya sumber air yang berada di dekat lokasi kebakaran. Kita terima berita jam 4 pagi, peluncuran unit jam 4 pagi juga sampai dengan sekarang masih bertahan di sini. Kita bertahan di sini sampai benar-benar api itu padam karena semboyan kita itu pantang pulang sebelum padam. Dalam kebakaran ini, sedikitnya 67 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Fakih Haitami, Jakarta. Memang sulit diatasi, apalagi di Pasar Senen itu banyak penjual pakaian begitu yang mudah terbakar dan cukup lama untuk bisa memadamkan api itu sendiri. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran, sudah ada koresponden CNN Indonesia Arman Helmi di Pasar Senen, Jakarta. Good morning, Arman. Kita bisa lihat dari sini ya bahwa asap begitu tebal di sana. Tapi bagaimana sebetulnya kesulitan dari pihak pemadam kebakaran sendiri untuk memadamkan api? Baik, good morning Iqbal dan juga Dahniar. Betul sekali, memang sampai saat ini api masih belum bisa dipadamkan sepenuhnya di kompleks Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Karena memang sampai saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus bekerja sedemikian rupa untuk memadamkan api yang ada di sini. Untuk mengetahui seperti apa kesulitan yang dihadapi oleh tim pemadam kebakaran yang ada di sini, bersama saya saat ini sudah ada Bapak Muhtar Zakaria selaku Kepala Seksi Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat. Pak, berbicara soal kesulitan, Pak, mungkin bisa diceritakan kendala apa yang paling signifikan yang Bapak bersama tim alami di sini, Pak? Ya. Baik, selamat pagi. Memang kendala-kendala kita ini yang terbakar ini kan adalah pasar blok 1 dan blok 2, ya, Pasar Senen, lantai dasar 1 dan 2. Nah, masing-masing lantai ini hampir keseluruhan 1 dan 2 ini sudah habis. Nah, kemudian di sana berbentuknya rolling door, masing-masing satu-satu kios. Nah, sehingga satu-satu kios itu perlu kita bongkar dengan peralatan-peralatan rescue kita untuk memastikan bahwa di dalam rolling itu di dalam rolling itu ada tumpukan-tumpukan bahan-bahan yang masih menyala. Nah, itu salah satu kendala. Jadi karena banyaknya rolling, jadi perlu kita bongkar satu persatu. Nah, kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar tadi kita urai sampai kita dinginkan sampai kita pastikan benar-benar bahwa itu tidak akan terjadi penyalahan kembali. Baik, Pak, ini berapa personil yang sudah dikerahkan atau sudah ditambahkan sejak kemarin? Berapa unit mobil pemadam kebakaran dan personilnya, Pak? Ya, yang sampai dengan pagi hari ini adalah mereka yang piket masuk kemarin pagi. Jadi mereka kemarin setengah 8 pagi sampai rencana jam 8 pagi ini baru mereka di-upload. Jadi mereka memang juga sudah cukup kewalahan, lelah dan sebagainya. Total dari seluruh personil ini 280 personil. 280 personil dengan unitnya sebanyak 70 unit. Itu dibantu oleh seluruh wilayah DKI Jakarta. Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, bahkan kantor dinas. Jadi dibantu oleh wilayah-wilayah lain dengan total unit 70 unit. Apakah Bapak bersama tim sudah mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, Pak, sejauh ini? Untuk kepastiannya juga belum dapat informasi karena juga ini kita masih fokus melakukan upaya pemadaman. Jadi baru dugaan sementara saja, nanti dari Puslapfor kepolisian nanti akan memastikan bahwa penyebab sebenarnya apa. Jadi baru dugaan kita ini dugaan sementara dari arus pendek korsleting listrik. Pada saat upaya evakuasi kemarin, Pak, sampai dengan pagi hari ini, apakah
tim pemadam kebakaran menemukan adanya korban luka ataupun juga bagaimana Pak? Sampai saat ini, sampai pagi hari ini nihil. Jadi informasi baik dari petugas-petugas orang-orang pasar maupun dari pengelola maupun dari petugas-petugas kita tidak ada korban-korban yang katakan yang cukup serius. Tapi buat petugas barangkali luka-luka karena kena pecahan kaca, karena kena paku dan sebagainya, itu ada beberapa personil kita gitu. Terakhir Pak Muhtar, melihat kondisi api yang masih menyala sampai saat ini, apakah tim Anda atau bapak-bapak dan teman-teman yang lainnya optimis berapa lama lagi harus mati atau padam apinya Pak? Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Ini kita akan jam setengah 8 atau jam 8 pagi ini ada aplusan, masuk tim-tim yang baru. Saya rasa mereka nanti tenaganya juga masih eksis, masih pagi. Ya, kita upayakan mungkin barangkali secepat mungkin lah. Tapi yang jelas akan sampai tuntas, sampai padam. Kalau memang dia nanti memakan waktu sampai sore, akan kita lakukan terus. Selamat bertugas kembali Pak Muhtar. Terima kasih. Ya, itu tadi penyampaian dari Kepala Seksi Operasi Kebakaran dan juga Penyelamatan Jakarta Pusat, di mana timnya masih terus bekerja sampai saat ini. Dan dapat saya tambahkan, Iqbal dan Dahniar, untuk kondisi lalu lintas yang ada di seputar Pasar Senen ini dapat berjalan seperti biasa. Tidak ada lagi penutupan arus seperti kemarin. Warga bisa beraktivitas seperti biasa. Tidak ada kemacetan ataupun juga penumpukan kendaraan yang signifikan. Iqbal dan Dahniar. Baik, Arman Helmi, terima kasih atas informasinya. Tentunya ini petugas masih terus berusaha untuk memadamkan api karena masih ada di sejumlah titik seperti itu tadi ya. Ini memang kalau bisa kita katakan ya, aksesnya kan memang sulit sekali menuju ke gedung yang terbakar itu salah satu penyebabnya juga. Ini kan sudah 65 tahun berdiri di masa-masa Ali Sadikin begitu, tapi belum ada pemugaran, apalagi untuk kalau misalnya ada bencana seperti ini, jadi sulit untuk akses masuk ke sana. Pintu masuknya katanya cuma 2 ya. Padahal sudah beberapa kali terjadi kebakaran seperti ini, dan perlu diketahui pula bahwa tadi arus lalu lintas sepertinya sudah mulai lancar. Saya melihat di flyover di belakangnya Arman Helmi tadi sudah mulai bisa dilintasi, padahal kemarin sempat ditutup oleh pihak kepolisian. Betul, ada warga ataupun pedagang yang harus mengevakuasi barang mereka di jalanan, apalagi juga mobil pemadam kebakaran juga kemarin cukup banyak ya. Namun mudah-mudahan saja hari ini pendinginannya lancar, tidak ada sumber-sumber api apapun sumber yang bisa menyebabkan kebakaran lebih luas lagi ya. Dan penyebab pasti dari kebakaran itu segera terungkap begitu ya.